Halo Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Rabu ini. Saya mengajak setiap kita, mari kita buka Alkitab kita sama-sama dari Markus pasal yang ke-14. Kita akan melihat satu kisah yang sangat terkenal karena kisah ini juga ditulis di dalam kitab Injil yang lain. Markus pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7 saya akan bacakan bagi setiap kita. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia, mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Saudaraku, kisah ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus sedang makan di rumah Simon si Kusta, dan kemudian ada seorang wanita yang masuk ke dalam tempat mereka makan, dan kemudian dia memecahkan buli-buli minyak dan mengurapi Yesus dengan minyak itu, minyak yang sangat mahal, sehingga beberapa orang di antara mereka di bagian kitab Injil yang lain diceritakan bahwa Yudas yang adalah pengkhianat itu, ya, pada masa ini di cerita ini, ketika cerita ini terjadi, dia masih menjadi bendahara dari kelompok pelayanan ya Tuhan Yesus ya. Dia berkata ini adalah suatu pemberosan gitu ya. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh wanita ini adalah sesuatu yang extraordinary karena pada masa itu orang biasa mempersembahkan hewan, binatang, korban bakaran gitu, dipersembahkan kepada Tuhan di atas mezbah. Di wanita ini melakukan sesuatu yang berbeda. Dia datang dan memberikan satu minyak yang sangat mahal untuk mengurapi Yesus. Memang kisah ini juga adalah nubuatan bagaimana Yesus setelah ini akan mati ya di kayu salib, dan sebelum dia mati terlebih dahulu dia diurapi dengan minyak oleh wanita ini. Namun ada satu bagian yang baik untuk kita renungkan, saudara. Tuhan Yesus berkata, orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka. Kamu dapat memberikan sesuatu kepada mereka kapanpun kamu mau. Tetapi aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Saudara, memang kita tahu bahwa hari ini kita bisa datang pada Tuhan kapan saja. Kita bisa berdoa, merenungkan firman Tuhan di mana saja, kapan saja. Tidak ada yang membatasi kita untuk melakukannya. Tapi untuk beribadah dan memberikan korban kepada Tuhan, melayani Tuhan, memberikan sesuatu kepada Tuhan, ya, tidak selalu ada kesempatan atau waktu bagi kita. Nah, kita tinggal di tengah dunia hari ini di mana kita harus bekerja, kita harus belajar, kita harus berusaha, ada banyak kegiatan yang setiap hari kita lakukan. Tetapi ketika kita datang untuk beribadah kepada Tuhan, baik itu dalam doa pribadi, dalam perenungan firman Tuhan secara pribadi, ketika kita mau melayani Tuhan, mari berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Persiapkanlah yang terbaik untuk Tuhan. Seperti yang dipersiapkan oleh wanita ini. Kenapa? Karena orang-orang yang lain, untuk melayani orang-orang yang bisa melihat kita, yang terlihat oleh kita, kita bisa melakukannya kapan saja. Tetapi Tuhan yang hari ini tidak bisa kita lihat dengan mata kita, ya, yang kita hanya mengalami dia ketika kita beribadah kepadanya. Dia tidak selalu dapat, kita tidak selalu punya waktu yang leluasa untuk datang melayani dan beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu setiap kali kita datang melayani atau beribadah, mari beribadahlah dengan hati yang terbaik, beribadahlah dengan motivasi yang terbaik. Berikanlah yang terbaik untuk Tuhan di waktu-waktu yang khusus yang kita berikan untuk Tuhan. Baik itu ketika kita berkumpul di gereja maupun dalam doa-doa pribadi, dalam hal-hal yang kita lakukan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, saya berdoa biarlah apa yang kita renungkan hari ini mengingatkan kita dan menguatkan kita bahwa Tuhan mau kita memberi yang terbaik setiap kali kita datang beribadah kepadanya. Selamat beraktivitas di hari Rabu ini. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.